Kenapa sih harus kerja ke Korea? Kenapa sih banyak negara tapi kita harus kerja malam saja sehingga mendapatkan gaji kalau dirupiahkan itu sudah menjadi 59.695.544 rupiah. Cukup banyak sekali teman-teman. Yang keempat ini adalah pekerja asal Indonesia itu sangat disukai oleh orang Korea teman-teman. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas teman-teman. Semoga kalian sukses selalu, sehat selalu, dan keberuntungan semoga selalu berada di pihak kalian. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas kenapa sih harus kerja ke Korea. Kenapa sih banyak negara tapi kita harus pilih Korea Selatan. Nah, saya akan menceritakan sesuai dengan pengalaman saya teman-teman ya, sesuai dengan apa yang sudah saya lakukan dan apa yang saya sudah rasakan. Kalau teman-teman ingin bekerja ke luar negeri, sebaiknya pertimbangkan. Korea Selatan itu nggak kalah hebatnya, nggak kalah majunya daripada dengan negara-negara lain. Jadi teman-teman, di Korea Selatan itu kenapa saya pilih? Yang pertama ya, yang jelas masalah gaji teman-teman ya. Masalah gaji di Asia ini Korea Selatan terbilang cukup tinggi sekali. Karena kalian bisa mendapatkan UMR itu sekitar 23 jutaan teman-teman jika dirupiahkan. Itu UMR-nya saja. Jika kalian bisa 8 jam dalam satu hari, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di hari siang saja. Belum lembur ya teman-teman, itu belum lembur. Apalagi kalian kalau kerja setiap harinya 10 jam. Apalagi terus kalian di hari Sabtu dan Minggunya libur. Enaknya di Korea begini, kalau kalian lembur, itu gaji lembur itu diakumulasi menjadi lebih banyak teman-teman. Misalkan gaji pokok kalian itu per jamnya itu dikalikan dengan 150%. Nah, itu udah lumayan banyak sekali penambahannya itu untuk dilembur di jam-jam hari biasa. Tapi kalau teman-teman itu lemburnya di hari Minggu, maka gaji pokok kalian akan dikalikan 250%, kan cukup signifikan. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir dengan UMR 23 juta, asrama juga ada, perusahaan juga welcome, sangat enak sekali. Ini saya simulasikan aja. Jika teman-teman banyak lembur, ini ada nih teman saya ini. Kerjanya kebetulan di perusahaan dia itu Yagenman. Yagenman itu kerja malam saja. Kalau kerja malam, teman-teman itu ada tunjangan dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Itu adalah tunjangan khusus teman-teman untuk yang kerja malam. Teman saya ini kerja malam saja sehingga mendapatkan gaji kalau dirupiahkan itu sudah menjadi 59.695.544 rupiah. Cukup banyak sekali teman-teman. Jadi kalian di Korea ini bisa mendapatkan antara gaji 30 juta sampai dengan 60 juta lah kurang lebihnya. 50 juta sampai 60 juta juga dapat kalau kalian rajin lembur dan rajin dalam bekerja teman-teman ya. Tentunya di Korea ini jangan malas. Di Korea jangan malas. Kalau sudah lembur, lembur saja. Itu karena luar biasa. Itu yang pertama teman-teman ya. Yang kedua, gaji itu enaknya disamakan dengan penduduk pribumi. Kalau di negara lain mungkin ada, kita sebagai imigran, pekerja pendatang, gajinya lebih rendah daripada pribumi. Tapi itu tidak berlaku di Korea Selatan. Itu kenapa? Karena pemerintah Korea Selatan itu sangat menghargai sekali dengan pekerja-pekerja teman-teman ya. Dengan pekerja baik itu kalian orang asing ataupun orang Korea sendiri, gajinya itu sama, per jamnya sama, hitungannya sama. Karena apa? Itu untuk mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan pengusaha teman-teman. Kalau misalkan gajinya pekerja asing lebih murah, nanti akan terjadi kecurangan. Pengusaha pasti akan memilih tenaga kerja asing aja. Yang ada nanti orang Korea sendiri sulit mendapatkan kerja karena orang asing bisa diupah lebih murah. Nah, karena itu kebijakan Korea Selatan itu menyamaratakan antara baik orang Korea ataupun orang asing. Jadi perusahaan bisa menyerap tenaga kerja baik orang asing baik orang Korea bersama-sama teman-teman ya. Itu yang kedua. Yang ketiga masih di seputaran gaji juga teman-teman. Gaji di Korea itu setiap tahun ada kenaikan. Nah, setiap tahun ada kenaikan, terus gaji kalian itu sama dari mulai kamu kerja di pedesaan atau kamu kerja di kota, kerja di pabrik kecil, home industri, pertanian ataupun di perusahaan besar. Standar gajinya itu sama, yaitu disamaratakan sesuai dengan peraturan pemerintah teman-teman ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Itu sebagai pertimbangan yang ketiga.
Untuk yang keempat, ini nggak kalah pentingnya. Yang keempat ini adalah pekerja asal Indonesia itu sangat disukai oleh orang Korea, teman-teman. Karena apa? Karena mungkin kita itu adalah pekerja keras, semangatnya tinggi. Eh, Terus yang utama akalnya kita itu menang. Nah, kalau orang-orang dari negara lain biasanya kan rusak diganti satu paket. Kalau kita bisa diakalin aja gitu loh. Itu kehebatan yang dipuji orang Korea. Tinggal kita meningkatkan kedisiplinan kita saja, ya teman-teman. Kalian bisa cek di situsnya pekerja asing yang disukai oleh orang Korea Indonesia pasti teratas, teman-teman. Jadi itu sudah menjadi kebanggaan kita tersendiri. Terus lagi kelima, teman-teman, ya. Yang kelima itu asuransi. Asuransinya itu jelas sekali, teman-teman. Kenapa saya katakan jelas? Ini tidak kita minta, teman-teman, ya. Ketika kita terjadi apa-apa di perusahaan itu, kita nggak perlu bingung dengan asuransi, perlindungan, pengobatan. Semua itu benar-benar jelas, mudah diurus, dan kualitas untuk pelayanannya sangat baik, teman-teman, ya. Yang kelima itu makanya mulai dari gaji, pekerja kita disukai, asuransi. Untuk yang keenam itu gimana ya? Korea Selatan itu negara nyaman, aman, tertib. Saya katakan nyaman itu gimana ya? Kita bekerja, yang mau tinggal di asrama juga disiapkan asrama. Kalau kalian nggak betah di asrama, bisa sewa di apartemen. Dan banyak juga kos-kosan di Korea Selatan itu untuk orang asing. Nyaman sekali, kebisingan, saling mengganggu tidak ada. Aman. Saya katakan aman kenapa? Kita itu jauh dari adanya kejahatan, teman-teman. Orang-orang sini sangat welcome, sangat ramah dengan pendatang. Terus contohnya kalian berkendara saja. Misalkan kalian nyebrang jalan atau kalian bersepeda, naik skuter, kalian nyebrang itu pasti diutamakan. Jadi mobil-mobil yang mau menyeberang itu pasti berhenti mengutamakan kalian yang jalan kaki terdahulu. Mereka tidak main klakson, tidak main robot. Jadinya saya katakan itu aman, nyaman, tertib, dan terkendali. Itu yang keenam. Dan ada juga yang ketujuh, teman-teman. Yang ketujuh ini gimana ya? Kesempatan dan peluang untuk kita mencari kerja itu sangat banyak. Karena Korea ini produksinya lagi maju banget, manufakturnya luar biasa, jadi sangat banyak menyerap tenaga kerja. Terus syaratnya kita untuk bekerja itu tidak ribet, saya. Tidak ribet sama sekali, teman-teman, ya. Jadi tinggal kita apply data, nanti tinggal interview, ya sudah, nggak banyak harus begini begitu. Kalau cocok ya kerja, nggak cocok ya cari yang lain. Jadi banyak sekali menyediakan untuk lowongan kerja itu di Korea Selatan. Dan jangan khawatir, untuk orang asing 90% itu perusahaan di Korea pasti menyediakan mes, teman-teman, menyediakan asrama, ya. Oke, itu tadi yang ketujuh. Sekarang yang kedelapan, teman-teman. Yang kedelapan itu kita bisa lebih tenang dalam beribadah. Karena di Korea itu untuk diskriminasi ras sudah sangat turun, hampir tidak ada. Mereka sangat welcome, mereka juga baik dengan warga yang beragama Muslim. Dan teman-teman dari Indonesia yang Muslim sekarang sudah banyak juga musola-musola atau masjid-masjid di setiap daerah, hampir setiap daerah itu ada. Jadi sekarang alhamdulillah kita sudah diberi tempat kerja juga, tempat beribadah juga diberikan. Nah, karena itu sudah dibangun oleh saudara-saudara kita yang Muslim kooperatif dalam beribadah, tidak saling mengganggu. Jadi orang Korea juga melihat, oh Muslim itu ternyata damai. Ternyata Muslim itu tidak seperti apa yang sudah di-framing oleh orang-orang yang tidak menyukainya. Jadi alhamdulillah, sekarang teman-teman silakan welcome untuk datang ke Korea, ya. Baik kalian berwisata atau yang mencari kerja. Oke, sekarang yang terakhir, teman-teman. Yang terakhir ini nggak kalah penting. Yang kesembilan adalah, karena kenapa sih saya pilih Korea? Karena dunia itu memprediksi bahwa Korea Selatan untuk ke depan akan menjadi raksasa ekonominya Asia. Jadi akan menjadi negara paling maju perekonomiannya di Asia, teman-teman. Sudah diprediksi. Dari segi apa? Coba sekarang kita rasakan, ya, teman-teman. Dari mulai gadget aja, istilah artinya gimana ya? Elektronik maju sekali.
internet juga di sini luar biasa. Terus produksi otomotifnya terutama teman-teman ya, kayak mobil-mobilnya, mobil listriknya untuk masa depan juga udah sangat luar biasa hebatnya Korea. Mobil-mobil dieselnya, jadi varian-varian untuk manufaktur sudah sangat maju sekali, nggak menutup kemungkinan kedepannya itu pasti akan menjadi raksasa ekonomi Asia. Nah, kita kan ingin ikut andil dalam proses tersebut teman-teman, itu menikmati. Nah itu kan, jadi itu tadi teman-teman yang bisa saya jelaskan. Saya ini tidak bermaksud untuk pamer atau untuk apa ya, tidak. Ini untuk semangat kerja, semangat bergerak teman-teman yang sudah di Korea, supaya juga untuk motivasi teman-teman yang lagi mengikuti proses tes menuju bekerja di Korea Selatan. Jadi teman-teman saya doakan yang masih proses, semoga cepat bisa terbang ke Korea, bisa kerja, bisa bisa mewujudkan impian kalian, dan bisa membahagiakan keluarga kalian, orang tua kalian ya teman-teman ya. Kita saling mendoakan. Itu tadi beberapa pengalaman yang sudah saya lakukan. Itu tadi beberapa pertimbangan yang buat saya itu jadi ingin sekali bekerja di Korea. Pertimbangan kenapa saya betah di Korea ya itu tadi, banyak alasan, karena saya ungkapkan 9 alasan tadi. Itu yang pertama, gaji tinggi, gaji juga tidak dibedakan antara orang Korea dan orang asing, gaji juga flat sama, bekerja di daerah ataupun di kota ataupun sama, terus asuransinya juga jelas, negaranya aman, nyaman, tertib, kesempatan untuk mencari kerja itu banyaknya luar biasa, dan ke-8 diskriminasi ras itu sudah hampir tidak ada, dan yang terakhir Korea Selatan akan diprediksi menjadi negara termaju terdepan dari segi perekonomian. Ya sekarang kita bisa rasakan bener kan teman-teman ya. Coba sekarang mulai fashion aja, Korea Selatan sudah menjadi kiblatnya dunia ya untuk fashion, drakornya untuk teman-teman ya, boybandnya luar biasa. Semuanya itu hampir nyata maju, dan saya merasakan sendiri. Jadi saya memberikan pengalaman saya ini untuk pertimbangan teman-teman yang ingin bekerja ke luar negeri, karena masih banyak di luar negeri, di daerah-daerah yang negara lain itu membedakan antara penghasilan orang asing, penghasilannya orang pribumi. Nah, kalau di Korea tidak berlaku. Jadi Korea ini bisa menjadi salah satu tujuan untuk kalian bekerja. Jangan lupa untuk dipertimbangkan ya teman-teman ya. Bagaimana caranya kalian bisa kerja di Korea nanti akan saya share di video selanjutnya, supaya kalian bisa mengikuti langkah-langkahnya dan bisa berhasil sampai di Korea. Nanti akan share di video selanjutnya. Baik teman-teman, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Jika memang kurang lengkap silahkan ditambahkan di kolom komentar. Jika bermanfaat, don't forget like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Salam sehat, tetap sukses, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di next video.